Nah sekarang yang ditangkap Bambang Tri, ditangkap. Jadi apa? Nggak anu Pak, istilahnya nggak sabaran. Sebenarnya kalau orang benar paham hukum, tuntaskan dulu di pengadilan, selesaikan dulu sampai tuntas hasil keputusan pengadilan, baru ditangkap. Kalau pengadilan memutuskan Bambang Tri fitnah, kalau Bambang Tri benar, otomatis MPR harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi ini pengadilan belum selesai, masih proses. Sehingga akhirnya pakar-pakar hukum di Indonesia minta, sudah bubarkan fakultas hukum seluruh Indonesia. Dan tidak ada faedahnya. Jadi ketidakadilan itu ditampakkan betul di Indonesia. Sehingga pakar-pakar hukum pidana itu sampai ini bobrok. Baru kali ini dikatakan hancurnya hukum di Indonesia. Ketidakadilan yang nampak benar-benar vulgar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru tahu 2022 setelah muncul kasus Sambo. Ternyata mafia dahsyat menggurita di Indonesia. Ya kan? Bahkan istilah Pak Mahfud MD ada mapes di dalam mapes. Ini geng kejahatan. Negara memelihara geng kejahatan di dalam negara. Luar biasa. Akhirnya terbongkar semuanya. Dan kita baru tahu 2022. Sampai dengan terbongkarnya kasus Sambo ini, kita benar-benar terbelalak. Akhirnya baru PPATK mengumumkan ada dana 155 triliun masuk ke oknum kepolisian. Tapi KPK tidak pernah mengungkap. Yang benar-benar ini sudah nyata betul gitu ya, diungkap oleh PPATK, KPK diam. Sementara yang dijadikan sebagai target malah Pak Anies Baswedan. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah mengungkap kasus Formula E itu tidak ada. Tidak ada tindak korupsi, tidak ada. Akhirnya masyarakat, kalangan netizen baru tahu. Ternyata ada dana yang diungkap oleh Bapak Komarudin Simanjuntak hampir 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan itu sudah disiapkan dana 300 triliun. Padahal mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar untuk beli Indonesia itu Taipan cukup menyiapkan 50 triliun untuk membayari ketua umum parpol. 50 triliun itu sudah bisa membeli Indonesia. Tapi ini ada dana 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Luar biasa. Berarti melampaui target untuk membeli Indonesia, ya kan? Berarti kan paranoidnya itu, ketakutannya sudah luar biasa, klimaks. Akhirnya kita baru tahu. Jadi sejarah berubah. Istilah kadrun sekarang kan muncul lagi, kadrun, kadal gurun. Itu dimunculkan oleh Ketua Komisi Sentra PKI dan Sekjennya Nyoto. Tujuannya apa? Istilah kadrun itu tujuannya untuk menghina Rasulullah SAW dan menghina umat Islam. Sekarang muncul lagi. Apalagi begitu Anies, ya kan? Sekarang sudah di masa purna tugas, sekarang serangan pada Anies, yaitu kadrun, kadal burung. Dimunculkan lagi, sejarah berulang. Habib Rizik Sihab mengingatkan,
ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ditopang oleh mafia Taipan Cina. Ini sudah diingatkan oleh Habib Rizik Syihab. Bahkan beliau membongkar 30, bahkan beliau meneliti, beliau punya data 30 indikasi kebangkitan komunis pasca reformasi 1998. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Kita baru tahu 2022 setelah muncul kasus Sambo, ternyata mafia dahsyat menggurita di Indonesia, ya kan? Bahkan istilah Pak Mahfud MD, ada mapes di dalam mapes. Ini geng kejahatan. Negara memelihara geng kejahatan di dalam negara. Luar biasa. Akhirnya terbongkar semuanya. Dan kita baru tahu 2022. Sampai dengan terbongkarnya kasus Sambo ini, kita benar-benar terbelalak. Apalagi mafia ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang benar-benar itu bertentangan dengan sistem sebuah negara yang bersih. Ternyata di sana ada hal-hal yang haram, kegiatan aktivitas yang haram, di antaranya konsorsium judi online 303 yang itu per tahunnya 1,3 triliun. PPATK tidak pernah mengungkap. Kan baru saja setelah rakyat Indonesia benar-benar terbelalak, bahkan banyak yang protes lewat medsos, akhirnya baru PPATK mengumumkan ada dana 155 triliun masuk ke oknum kepolisian. Tapi KPK tidak pernah mengungkap. Yang benar-benar ini sudah nyata betul gitu ya, diungkap oleh PPATK, KPK diam. Sementara yang dijadikan sebagai target malah Pak Anies Baswedan. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah mengungkap kasus Formula E itu tidak ada. Tidak ada tindak korupsi, tidak ada. Akhirnya masyarakat, kalangan netizen baru tahu. Ternyata ada dana yang diungkap oleh Bapak Komarudin Simanjuntak hampir 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Untuk menghabisi Pak Anies Baswedan, itu sudah ditiapkan dana 300 triliun. Padahal mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio dalam sebuah seminar untuk beli Indonesia, itu Taipan cukup menyiapkan 50 triliun untuk membayari ketua umum parpol. 50 triliun itu sudah bisa membeli Indonesia. Tapi ini ada dana 300 triliun yang disiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Luar biasa.